kita tiap hari memang misalkan kita membaca Al-Quran satu hari setengah juz atau juz. Nah nanti pada waktu kita itu membaca Al-Quran seperti itu, nanti kalau memang ada gangguan jin di tubuh kita, itu pasti terkoreksi. Entah pusing, entah mual, entah tiba-tiba ada yang seperti gerak-gerak di tubuh kita, itu seperti itu. Ya. Oh, bisa didengar? Akhirnya Rasul? Bisa. Oh ya. Ya. Baca Quran itu terkoreksi. Jadi di dada saya itu cekik-cekik, padahal kalau nggak baca Quran ya biasa-biasa saja. Nah, ini terkoreksi. Ada yang datang juga, kenapa Ustaz, kenapa kalau saya pas berzikir pagi sore atau al-maksurat, kenapa tiba-tiba di telinga itu seperti denging dan sebagainya. Berarti terkoreksi, itu sakit nuansanya non medis. Kemudian apalagi pada waktu kita sholat, kenapa kok pusing, tiba-tiba kaki susah digerakkan. Jadi seperti itu. Itu banyak di lapangan, kalau digunakan ketaatan, digunakan baca Quran, digunakan zikir dan sebagainya, itu seperti itu. Ada yang kadang-kadang mual dan sebagainya. Nah biasanya orang-orang yang kena gangguan sakit yang non medis itu biasanya kalau dibacakan ayat-ayat Quran, apalagi kalau ayat-ayat yang tentunya langsung berkaitan dengan ayat-ayat Turkiya, misalkan Al-Fatihah, ayat Kursi, An-Nas, Al-Falaq, kemudian surat-surat As-Saffat 1-10, ayat Kursi, awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, itu biasanya langsung ada reaksinya. Reaksinya apa yang terjadi pada waktu kita baca seperti itu? Kalau ataupun pas dibacakan, itu kalau sakit medis murni tidak ada reaksi. Tapi kalau ada yang non medis itu ada reaksi. Biasanya bisa terbaca di kedipan mata. Langsung kedipan matanya itu seperti cepat. Kalau enggak, lihatnya langsung matanya lihat ke atas dan sebagainya. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa. Seperti itu. Kadang-kadang kalau sakitnya non medis pada waktu baca Quran atau dibacakan Quran, dia kadang-kadang bisa teriak tanpa terkendali, jadi langsung teriak, ya, langsung teriak, jadi teriak dengan kerasnya gitu. Ya. Kenapa ya? Karena sakitnya non medis pada waktu kita baca Quran yang di dalam reaksi, dia memunculkan apa teriakan, ya, tanpa disadari. Terus apa lagi? Ada pada waktu kita baca Al-Quran, seperti di dada ini, di otot selangkah ini, ya, pada waktu dibacakan langsung seperti kaku, jadi seperti seperti tertarik. Padahal tadi tidak baca pada waktu biasa-biasa, tidak, kenapa kok dibacakan Quran atau zikir pagi sore atau melakukan apa yang nuansanya ibadah, kenapa kok langsung kaku, jadi di otot yang sini itu. Nah berarti itu non medis. Terus apa lagi? Masih banyaknya. Kemudian pada waktu dibacakan, kadang-kadang di mata, kadang-kadang kalau udah gerak terlalu cepat, kadang-kadang matanya seperti berbalik gitu. Nah ini indikasi bahwa orang tersebut sakitnya adalah non medis. Terus apa lagi? Pada waktu membaca Quran atau dibacakan ayat-ayat Quran, terutama ayat-ayat Turkiya, mereka wajahnya langsung jadi berubah. Berubah apa-apa jadi harimau, tidak. Ya jadi cenderung kaku, tegang, dan seperti itu. Seperti itu, bisa tegang dan sebagainya. Yang tubuh ya, seperti itu.
Terus apa lagi? Pada waktu kita baca ayat Al-Quran, seperti ada bunyi mengerang dan sebagainya. Jadi mengerang seperti harimau atau apa. Kita di lapangan sering seperti ini. Kadang-kadang belum dibacakan apa-apa, kalau kebetulan orangnya itu memang diajak ke klinik yang klinik ruqyah, itu biasanya belum sampai dibacakan Quran. Jadi masih di teras halaman itu saja sudah ada reaksi. Kita pernah sering dapat informasi dari klien atau pasien. Jadi pada waktu ada rencana mau ruqyah, itu sudah mau berangkat itu langsung perutnya sakit, kaku, mual-mual. Bahkan di jalan tidak ada apa-apa, langsung muntah-muntah di jalan. Jadi seperti itu reaksinya. Jadi bukan hanya pas dibacakan saja, tapi pas waktu diajak ke klinik ruqyah, itu jin yang ada dalam tubuh itu badannya sudah reaksi. Bahasanya gimana? Ya kalau bahasa kita itu, waduh, kenapa saya kok dibawa ke tempat ruqyah? Jadi dia ada reaksi. Bentuk reaksinya bisa seperti pusing, mual dan sebagainya. Gitu. Bahkan sering pada waktu ke klinik kita itu ada orang yang baru diajak masuk saja sudah langsung lari ke kamar kecil. Kenapa? Sudah mual-mual, sudah muntah-muntah. Jadi tipikal jin itu seperti itu. Jadi ada yang tipikal, maaf ya kalau kita itu kita mau didatangi misalkan polisi atau keamanan itu, Pak, Bapak mau dijemput polisi, Pak. Belum diapakan mau dikatakan dijemput itu sudah takutnya bahkan. Seperti itu tidak takut. Dia sudah berangkat baru ketakutan, baru di hadapannya ketakutan. Ada yang di depannya masih belum ketakutan, baru kalau diomongin. Nah, jin itu tipikalnya ya tidak terlalu beda dengan orang seperti itu. Jadi pada waktu ada reaksi dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran itu ada reaksi. Nah, ini berarti sakitnya non-medis seperti itu. Ya, terus apa lagi? Pada waktu orang itu dibacakan ayat Quran atau mau diruqyah, dibacakan ayat itu, kekuatannya bertambah. Ini tadi sore habis Jumatan tadi ada saya pas habis Jumatan masih ngomong-ngomong sama ketakmiran dan hitung kotak amal di masjid, dijemput sama anak. Ya ada anak kesurupan. Kenapa? Tidak tahu, sudah ajak ke rumah, ke klinik kita, langsung dia menguat sampai dipegang 2 orang. Nah, terus pada waktu seperti itu, saya katakan, ayo mas, itu baik, ayo masuk dulu. Nah, bahasanya dia disapa dengan sapaan yang nyaman, supaya tidak tegang. Nah, mas ini baik. Supaya apa? Supaya pikirannya tidak dikuasai. Mas ini baik. Akhirnya dia tangannya biasa, terus tidak menggenggam, tidak sebelumnya sudah mau mukul aja sama saudaranya, sama yang ngamuk. Itu ya, bisa kita tangani. Jadi ada reaksi, ya, ada reaksi menguat dan sebagainya. Kekuatannya bisa berlipat-lipat. Ya, apalagi kalau orangnya yang dibacakan itu bawa benda-benda yang bernuansa buhul-buhul, jimat-jimat, raja-raja. Itu makanya kalau di lapangan itu, kenapa orang itu kok pada waktu ditangani kok menguat, bahkan melawan dan sebagainya. Itu bisa macam-macam. Bisa karena satu, jinnya memang yang di tubuhnya banyak sehingga dia berani melawan. Nomor 2, dia juga di tubuh dia orangnya masih di dompetnya ada bawaan-bawaan, entah dari orang tuanya yang pada waktu mau kuliah sudah dibawai apa-apa, sehingga pada waktu itu menguat. Bahkan ada kita menangani anak wanita itu, jadi sampai dipegang 6 orang. Masya Allah. Jadi seperti itu reaksinya. Nah, seperti itu. Tapi yang perlu disadari bahwa
untuk sahabat hidup berkah, untuk ruqyah mandiri Anda tidak perlu takut seperti itu. Jadi pada waktu Anda ruqyah mandiri, jangan takut kesurupan. Ya, yang penting wudhu dulu, ya. Kemudian tema-tema gangguannya didiagnosis, apa yang nggak nyaman di tubuh, apa yang nggak nyaman di psikologinya, terus istighfar, lembut. Nah nanti keluarnya pun juga biasanya lembut. Kalau kita pada waktu mau ruqyah mandiri tapi kita sudah ketakutan duluan, ya itu kadang-kadang cenderung gampang kesurupan atau teriak-teriak nanti. Seperti itu. Jadi pada waktu nangani orang seperti itu dimunculkan hifdzul quwwah. Nah, jadi dimunculkan penjagaan kekuatan dalam diri. Artinya mbaknya baik, masnya baik, ya istighfar. Ayo jangan mau dikuasai. Walakat karena Bani Adam, sesungguhnya anak Adam manusia itu lebih mulia dari jin, ya dijaga kesadarannya sehingga dia tidak kesurupan. Jadi itu antara lain sakit-sakit yang nuansanya non medis. Jadi kalau dibacakan ayat atau dengar kajian seperti itu. Bahkan kalau kita pun jin itu kan peka. Ya, jin itu peka. Pada waktu masuk dalam juruk tubuh manusia, disebut tentang efek sakit dan sebagainya, pada waktu dia menghadiri kajian-kajian yang nuansanya entah tauhid atau nyinggung tentang dunia jin, itu biasanya reaksi. Ya, makanya kita kalau ngisi pelatihan-pelatihan di mahasiswa di kampus-kampus itu, kita bahasanya relax. Jadi bahasanya bahasa santai, bahasanya bahasa ringan, ya. Supaya apa? Supaya nanti yang dikasih pembelajaran pelatihan itu tidak sampai terjadi kesurupan. Jadi banyak kasus di lapangan pada waktu baru diterangkan sudah ada kesurupan. Kalau sudah kesurupan satu, nanti yang lain bisa merembet, bisa merambat begitu. Terus apa lagi, kadang-kadang pada waktu dibacakan ayat di tangan, di jari jemari itu serasa dingin begitu, ya, dingin seperti itu. Terus pada waktu kita baca ayat Al-Quran atau dibacakan ayat Quran, orang itu bersikap reaktif, bisa nendang, bisa mukul dan sebagainya. Ini indikasinya dia itu sakitnya memang sakit non medis seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kadang-kadang sakitnya itu kombinasi antara medis dengan yang non medis. Kasus di lapangan kita pernah menangani orang itu yang divonis sama dokter kena penyumbatan otak belakang. Jadi reaksinya apa di tubuhnya? Jadi dia gampang lupa dengan hal-hal yang beberapa hari atau beberapa minggu yang kemarin. Memang dia lupa, ya, lupa. Tapi pada waktu kita, itu menurut medis memang terbaca juga, ya, terbaca. Tapi ternyata di lapangan pada waktu kita tangani itu sakitnya itu memang juga ada faktor kena sihir. Karena dia seorang itu kerja di seperti di yang kaitannya dengan urusan-urusan negara, menyimpan data-data negara, siapa yang korupsi di kota ini tahu. Nah pada waktu seperti itu dia banyak tidak disukai, akhirnya sama orang tertentu disihir. Dan memang terbaca di medisnya dia ada penyumbatan otak belakang. Ternyata setelah diberi alhamdulillah sembuh karena ada campur tangan jin dari beberapa tempat yang kaitannya supaya orang tertentu itu tidak diungkap kasusnya seperti itu. Jadi seperti itu akhirnya Rosi. Jadi banyak di lapangan itu sakit-sakit yang memang pada waktu dibacakan ayat Quran, dibuatnya dibuat apa, itu reaktif, sakit sekali. Nah, berarti itu sakitnya non medis. Kita sering ketemu dokter tertentu, bahkan banyak yang merekom ke kita beberapa dokter itu
Jadi kalau dokter sudah diagnosis, dokter kok dibaca, nggak ada ini, nggak ada sakitnya gini-gini, udah langsung diminta ke klinik rupiah kita. Nah, makanya antara lain untuk mendeteksi seperti itu adalah kita ketaatannya ditingkatkan, ya, ibadahnya ditingkatkan, istiqomah dalam berzikir pagi sore, ya, banyak ikuti kajian. Nanti kalau pada waktu orang seperti itu ada gangguan non medis, nanti akan terbaca. Kenapa? Entah misalkan mau halaku kok dadanya sakit, gitu memang kadang-kadang. Sebelum halal kok tidak sakit. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu akhirnya Rosid mungkin ini jadi untuk mendeteksi itu banyaknya. Jadi seperti itu karena jin itu adalah peka. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Jin ayat 1 itu Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Dan telah diwahyukan kepada Rasulullah bahwa suatu saat Rasulullah itu menjumpai di kalangan bangsa jin itu yang berkumpul itu kalau dibacakan Quran mereka itu aja takjub, ya. Jadi memperhatikan juga. Tapi kalau yang masuk itu jin-jin kafir juga yang sudah masuk dalam tubuh manusia dia terkoreksi, pusing, mual dan sebagainya seperti itu. Seperti itu akhirnya Rosid, nah kaitannya dengan bagaimana untuk mendeteksi sakit itu adalah sakit yang non medis, tapi juga biasanya munculnya hari-hari tertentu, misalkan Kamis Kliwon malam Jumat lagi mesti sakit, dan di titik ini orang itu banyak dilakukan, kok tiap seperti itu kok gitu. Nah itu non medis, atau sakitnya tiap ke tempat tertentu. Misalkan ke kantor, kalau tidak ke kantor tidak sakit. Oh berarti cenderung buhul medianya itu ada di kantor atau di tempat dia bekerja, seperti itu. Yang menjadi pertanda bahwasannya apakah kita memiliki penyakit non medis atau tidak. Dan memang cara yang cukup mudah untuk mendeteksi hal tersebut adalah melalui zikir, gitu. Pertama berzikir dan kemudian melalui apa istilahnya mengajak orang tersebut untuk ruqyah. Nah, jadi ketika berzikir itu memang ketika kita membaca ayat kursi atau bacaan zikir pagi dan sore, jika ternyata di sana muncul gejolak-gejolak atau hal-hal yang di sana kita merasa tidak nyaman, nah itu bisa menjadi indikasi munculnya adanya penyakit non medis. Baik pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin Anda konsultasikan dengan Ustadz Lukman Hakim, Anda dapat menyampaikannya melalui kolom live chat yang ada di YouTube, atau juga Anda dapat menyampaikannya dengan bergabung melalui grup WhatsApp. Alhamdulillah kami menyediakan grup WhatsApp bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau menanyakan hal-hal berkaitan dengan ruqyah syariah, ya, dunia ruqyah syariah, baik itu di kala ada live streaming di hari Jumat malam ini atau di kesempatan lainnya. Baik, sebelumnya karena sambil menantikan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, nah ini ada salah satu pertanyaan menarik yang seringkali juga dialami oleh mahasiswa, Ustaz. Nah, mahasiswa itu kan tentu saja juga yang kalau di dunia milenial ini banyak mengeluh, menyalurkan keluhannya melalui sosial media. Nah, walaupun sebenarnya seiring dengan bertambahnya usia, tentu saja cobaan hidup akan semakin berat dan seharusnya semakin membuat stres. Gitu. Nah, di sini yang ingin saya bahas itu adalah berkaitan dengan stres. Nah, ada beberapa kenalan saya yang ketika menanyakan kepada dokter, Ustaz, berkaitan dengan penyakit, jadi kenalan saya ini menanyakan pada dokter bahwasannya setiap sore hari itu di bagian pundak atau belakang leher, kemudian juga kepala bagian belakang itu terasa berat, ya. Dan kemudian
kenalan saya mencoba untuk menanyakannya kepada dokter. Sebenarnya apa yang saya alami ini, apakah indikasi sesuatu, ada penyakit sesuatu? Ya, kemudian dokter menyampaikan bahwasannya tidak ada penyakit sesuatu ya. Lebih tepatnya itu biasanya disebabkan oleh stres. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ketika setan itu masuk ya ke dalam tubuh manusia, itu salah satu indikasi yang dimunculkan itu apakah adalah dalam bentuk stres, atau ketika manusia itu dalam keadaan stres kemudian setan ini bisa masuk dan kemudian apa istilahnya, bisa membuat kondisi-kondisi yang tidak nyaman tersebut. Nah, ini karena memang dokter yang tadi disampaikan oleh kenalan saya itu memang ya hanya sampai pada level tersebut, stres gitu. Dan juga yang cukup menarik itu apakah setan itu juga bisa menyebabkan otot-otot atau saraf itu menjadi kaku, kemudian apa istilahnya sulit untuk bergerak. Tapi sepertinya itu mudah untuk dijawab Ustaz Lukman. Ya, bagaimana Ustaz berkaitan dengan hal tersebut? Oh ya, jadi kenapa kadang-kadang pundak, tengkuk itu berat, padahal kita nggak kerja nggak terlalu berat amat. Nah, itu memang kadang-kadang ada titik-titik favorit di gym. Biasanya itu hampir sama dengan titik akupunktur atau agak mirip dengan titik bekam. Jadi biasanya yang paling dominan itu satu di ubun-ubun ini, di otak ini. Stres dan sebagainya, susah fokus dan sebagainya. Terus kemudian paling banyak juga itu tema-tema tengkuk pundak, biasanya berat, terus dibikin malas dan sebagainya. Itu juga gitu, biasanya di titik, kalau bekam itu namanya titik kaki. Nah, ini di sini Masya Allah, ini paling favoritnya, jadi sering berat. Nah, padahal itu kalau di ruqyah itu Masya Allah sangat mudah ya. Kita dulu juga begitu pada waktu masih muda, padahal kerja ya nggak terlalu berat atau apa ngajar juga terlalu berat. Kenapa kok sering itu? Ternyata ya memang itu ada gangguan. Nah, karena kita sering aktivitas meruqyah dan sebagainya, kita berusaha untuk istiqomah di ketaatan, itu alhamdulillah semenjak itu saya jabaran sekali itu tengkuk pundak itu berat. Saya bandingkan dulu pada waktu masih ya muda remaja kok sering tengkuk pundak berat dan sebagainya. Jadi bagaimana itu solusinya kalau kita meruqyah? Ya pada waktu ruqyah itu tema yang sakit itu dimintakan ke Allah. Bisa baca ayat tertentu, bisa Al-Fatihah, ayat kursi dan sebagainya. Atau bisa juga dengan kita hanya beristighfar. Jadi ruqyah itu sebenarnya semua bentuk ketaatan itu bisa digunakan untuk menjadi wasilah keluarnya jin. Kalau orang itu bisa memanage ketaatan. Jadi sampai segitunya. Jadi semua bentuk ibadah itu bisa jadi wasilah untuk keluarnya jin kalau itu diamalkan dengan sepenuh hati. Contoh kasus di lapangan, orang yang jangan meremehkan wudhu itu saja kalau dikerjakan dengan baik, itu misalkan ada gangguan yang non medis, baik itu yang kaitannya dengan psikologinya atau gangguan fisiknya pada waktu kita wudhu dengan baik, kita hayat dan sebagainya, itu sekian persen sudah keluar. Bahkan cenderung kalau itu memang gangguannya ekstrim, bisa langsung batuk, bisa langsung muntah, walaupun kita tidak ruqyah. Jadi semua bentuk ketaatan. Bahkan kita pada waktu merasa dekat sama Allah, merasa takarub dengan Allah, pada waktu tadabbur, tafakur dengan benar baik, itu saja jin-jin yang ada dalam tubuh itu sekian persen sudah terkoreksi. Jadi pada waktu orang itu dekat dengan Allah,
dalam arti melakukan ibadah yang benar dan sebagainya, itu jin-jin yang ada dalam tubuh itu terkoreksi, dan nanti secara proses akan ada yang keluar entah lewat keringat, entah lewat pipi dan sebagainya, atau tiba-tiba batuk dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi ruqyah itu tidak selalu bentuk formal, misalnya datang ke ustaz tertentu, terus ustaz saya karena ada gangguan seperti ini saya ruqyah. Itu ya bagus ya, memang ada yang harus dibantu seperti itu, harus ada. Ada kadang-kadang seperti itu. Kalau dia sudah ruqyah mandiri dengan ibadahnya sendiri juga agak masih susah keluar dan sebagainya, karena dia juga tidak paham kenapa saya sendiri. Karena banyak dilapor itu, kenapa saya itu kok sakit seperti ini. Banyak. Kapan itu juga gitu, orang sakitnya kok anaknya ini kapan hari ada itu orang di Jawa Tengah, keluarganya di Surabaya, keluarganya pernah datang ke kita, Ustaz ini anak saya, cucu saya kenapa kok umur 2 tahun lebih berapa itu kok kalau marah nggak terukur, sukanya apa itu melempar-lempar dan sebagainya, ada apa dengan cucu saya itu. Terus kita diagnosis, bapaknya sama ibunya mulai A sampai Z saya omongin. Terus gimana masnya gini-gini, ternyata maaf dia gangguannya itu bukan ada nuansa sihir dan sebagainya ya, ternyata dia karena ada jin yang masuk lewat pintu maksiat atau dosa. Apa bentuknya? Maaf, suaminya itu ternyata kerja di pabrik yang memproduksi sesuatu yang diharamkan sama Allah. Terus yang nomor 2, ibunya kerja di tempat yang riba. Waduh, kalau seperti ini ya sudah. Jadi solusinya Anda harus hijrah. Karena kalau enggak, itu tidak bakal bisa keluar, susah. Gitu. Jadi meruqyah itu tidak cuma sekedar dibacakan ayat Quran. Jadi apa-apa yang membuat jin itu suka pada dia atau yang membuat Allah nggak ridho, itu harus ditinggalkan seperti itu. Jadi ruqyah itu identik dengan sama dengan tauhid. Ruqyah itu identik dengan dakwah. Ruqyah itu identik dengan pencerahan. Jadi seperti itu. Jadi kita seperti itu. Di lapangan banyak yang seperti itu. Bahkan orang-orang tertentu, padahal kalau yang laki-lakinya sedang kerja di tempat-tempat riba, nanti efeknya ke suami, ke istri atau anak. Gitu. Ya saya sarankan juga Pak, kalau bisa Bapak cepat-cepat berusaha minta tolong sama Allah, diberi kekuatan untuk bisa hijrah dari tempat yang sekarang Bapak tekuni itu. Juga istrinya juga seperti itu. Alhamdulillah banyak teman-teman kita pasien-pasien yang itu dapat hidayah lantaran diruqyah. Sebelum juga di tausiah dulu. Makanya kita di Malang itu ada namanya KTR. Apa KTR itu? Komunitas Tanpa Riba Malang. Kita sering sering bersentuhan dengan teman-teman ketuanya yang di situ. Jadi seperti itu. Jadi yang ditengkuk tadi coba bisa dengan ketaatan bisa diruqyah langsung juga bisa. Jadi misalkan temanya ya Allah yang ditengkukku berarti ini kalau waktu-waktu tertentu dikeluarkan ya Allah. Nah seperti itu. Jadi seperti itu akhirnya rusid ya. Jadi itu memang gangguan seperti itu. Ya. Ya baik, luar biasa. Jazakallahu khairan. Ya bagi kenalan saya yang mungkin menyaksikan live streaming ini bisa dipraktekkan ya. Dan tentu saja bagi Anda yang juga mengalami ya bagian-bagian seperti tengkuk dan pundak, jika mengalami kondisi yang berat terlebih di waktu-waktu tertentu, nah itu bisa dipraktekkan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Lukman. Baik pemirsa, dan Ustadz Lukman, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan selanjutnya itu dari live chat YouTube, yaitu adalah berkaitan dengan guna-guna Ustaz. Nah, kalau kena guna-guna bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Apalagi di sisi lain orang tersebut misal membenci Islam. Terima kasih. Nah,
Ya, kami persilakan pada Ustadz Lukman untuk menyampaikan jawaban. Ya, jadi kalau guna-guna itu kalau dalam istilah sihir namanya sihir mahabbah. Kalau di dalam bahasa kita orang Jawa bisa disebut guna-guna, bisa disebut lentrik, bisa disebut sabuk mangir, bisa kena juga namanya sabuk mangir, jalan goyang, semar mesem, dan itu fakta di lapangan ada. Ya, itu ada di lapangan. Nah, bagaimana kalau orang kena mahabbah? Jadi seperti ini. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi pada waktu kita nangani seperti itu, dilihat kondisi orangnya. Kalau orangnya itu sudah 100% itu tidak sadar, jadi memang benar-benar terkuasai, ini agak susah. Cuma kalau ada kan sihir itu ada yang kuli, ada yang justi. Jadi yang kuli itu ya memang dikuasai betul. Jadi nggak ingat sama anak, sama istri, ya, sama keluarga pun nggak ingat. Itu ada. Tapi yang kadang-kadang muncul itu nggak sadar, kadang-kadang muncul kesadarannya. Tapi pada waktu muncul kesadaran nggak lama. Nah seperti itu. Bagaimana kita nanganinya? Satu, kalau orang yang masih agak sadar, walaupun kadang-kadang juga tidak sadar, kasus di lapangan ada. Jadi ada seorang wanita, dia istri seorang dokter. Jadi kita suatu saat pas saya ada jadwal khutbah di daerah Malang Selatan di Bantul, dia telepon, Pak Ustaz saya gini, kenapa? Nanti saja bisa saya temui. Dia bilang, Pak Ustaz kenapa saya akhir-akhir ini kok kepingin telepon terus sama orang tertentu yang bukan suami saya. Saya itu tahu itu tidak baik. Kenapa saya itu sering kadang-kadang mau pegang HP, mau telepon, sudah gini. Itu. Terus apa lagi gangguannya? Dia pada waktu driver, nyetir mobil, entah kemana, seperti dia itu di sampingnya seperti itu. Jadi laki-laki yang ada di hatinya, di lintasan pikirannya, seperti di sampingnya, ekstrim sekali. Terus saya tanya, mbaknya itu siapa itu? Yang masuk dalam pikiran sampai siapa? Teman saya sekolah dulu. Mbaknya pernah naruh hati ke dia enggak dulu? Oh enggak ada, sama sekali enggak ada. Loh kok tahu nomor teleponnya Anda? Lah ini enggak tahu, mungkin kasih teman. Nah, dulu memang anak laki-laki itu ada riwayatnya memang senang main gitu-gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, kemudian kita coba ini saja, satu, sampean nomornya harus diblokir. Ya, nomor 2 diblokir. Nomor 3 kalau sekarang coba sampean kalau diblokir, kalau perlu ganti nomor. Setelah itu, apa yang sampean lakukan? Yang sampean lakukan adalah istiqomahkan sholatnya, zikirnya diistiqomahkan. Alhamdulillah tidak lama kemudian dia sudah bisa merasakan hidup nyaman. Jadi tidak kebayang sama orang itu. Jadi sihir dalam zaman now itu banyak lewat sosial media. Itu banyak kasus. Kapan hari itu ada orang daerah Batu juga itu, dia seorang guru. Sampai muridnya, guru-guru lain tahu kok bu tertentu ini kok ada main sama Pak Guru itu. Terus satu saat datang, Pak Ustaz saya nggak kepingin seperti itu. Saya kepingin mintai suami saya, tapi kenapa kok saya jatuh cinta sama orang itu? Sangat sering teleponan, sering WA, sering. Nah itu, jadi lewat itu. Jadi pada waktu baca WA atau status atau Instagramnya dia langsung. Ini kerjanya. Jadi jin itu canggih ya. Pada waktu kita mata melihat itu masuk otak, limbiknya masuk otak bawah sadar. Sehingga kepingin terus. Nah, terus dan rupiah alhamdulillah nyaman. Setelah itu coba nanti itu HP-nya jadi blokir atau ganti nomor. Kalau Anda pernah dikasih benda-benda tertentu, coba benda-benda itu dibuang. Ya. Nah, kenapa? Karena kerjaan jin itu pada waktu orang itu ada nilai kenangan dari orang yang dicintai itu, misalnya boneka atau gantungan kunci, itu ngefek. Pada waktu matanya melihat,
otak masuk otak limbing, masuk otak bawah sadar, sehingga susah untuk melupakan. Nah, itu kasusnya seperti itu banyak. Jadi makanya, bahkan kemarin itu ada, ini barusan tadi kemarin sore, ada dari Pasuruan, seorang laki-laki kan, dulu suami ini sering diruqyahkan sama istrinya ke kita, sering alhamdulillah nyaman, terus sudah nyaman, sekarang justru istrinya yang berbalik. Dulu istrinya orang yang Mbak ini orang Pasuruan itu sering kesini dengan temannya, saudaranya untuk ruqyah di kita. Ternyata tiba-tiba ada kabar, istri saya kena seperti itu. Bentuknya apa? Dia suka main HP terus sama itu. Kalau diingatkan, nah ini tanda-tanda orang yang sudah kena. Misalkan jatuh cinta sama orang katakanlah si Ani gitu misalnya. Itu kalau Ani diingatkan, Ani itu kurang baik, Ani itu gini, dia marah. Bisa-bisa, nah ini indikasi orang ini sudah kena. Ya. Udah kena. Nah, jadi seperti itu. Makanya sekarang itu kita harus pintar-pintar menggunakan HP. Jadi gunakan yang baik-baik saja. Kalau enggak, seri-seri yang ada sekarang itu banyak lewat sosial media. Dan selama sosial medianya, HP-nya itu tidak diblokir sebagainya, tidak bakal bisa. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada kasus yang kaitannya seperti itu. Itu. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Seperti biasa pada Ustadz Lukman Hakim. Jadi memang berkaitan dengan guna-guna ini kita perlu melihat bahwasannya maka kita masih bisa sadar atau tidak gitu. Maka dari itu kita bisa mencoba untuk tetap berzikir itu ya, paling penting ingat Allah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan ya, hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah SWT, dan hal-hal yang itu dapat membuat jin atau syaitan itu mencintai kita. Nah, itu harus dihindari. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di live chat, Ustaz. Jadi ini bagaimana pendapat Ustaz berkaitan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwasannya orang-orang Barat yang kafir penyakit non medis ya, ini cukup menarik. Yang terkait dengan jin atau syaitan. Apakah karena jin atau syaitan itu hanya ada di lingkungan-lingkungan seperti kita ya, atau seperti apa ya? Tentu saja ya cukup aneh juga. Nah, hanya saja ini pertanyaan menarik ya, silakan kami berikan kesempatan pada Ustadz Lukman Hakim untuk memberikan penjelasan. Ya, ini pernah saya ditanya dulu sama anak itu, Pak Ustadz, kenapa di sekolah-sekolah itu yang kesurupan justru sekolah yang mayoritas orang Islam? Satu, sekolah-sekolah Islam. Kenapa di sekolah yang non-Muslim kok jarang ada berita mereka itu yang kesurupan dan sebagainya? Saya jawab sesama setan dilarang mengganggu. Jadi sesama setan dilarang mengganggu. Kenapa? Ya sesama setan dilarang mengganggu. Karena kenapa orang yang kena itu Muslim dan sebagainya? Karena setan itu ada yang dicari, ada yang dikejar, ada yang diincar. Apa? Yaitu imannya, hatinya, yang ada keimanan itu. Jadi seperti itu. Jadi sering kita seperti itu. Jadi kenapa kita yang kabar kesurupan di SD tertentu, SMP tertentu yang justru mayoritas Muslim. Nah, kenapa di sekolah tertentu yang non Muslim mereka jarang ada berita kesurupan dan sebagainya, walaupun ada tapi tidak itu. Ya, memang ya itu tadi sesama setan dilarang mengganggu. Bahasanya gini kenapa harus capek-capek goda dia gini. Lalu dia sudah jelas alamatnya. Adresnya nanti setelah mati sudah jelas. Kenapa saya kok bikin buang tenaga?
Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Makanya memaknai orang gangguan itu tidak bisa hanya dengan bahasanya kesurupan atau kadang-kadang sering sakit dan sebagainya. Orang yang kadang-kadang sakit, entah non medis dan sebagainya, tetapi kok dia masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah, bisa sujud, bisa halaqah, bisa ngaji, itu lebih bagus daripada orang yang secara fisik sehat walafiat, seperti sehat gitu ya. Ya, cantik, ganteng, tetapi dia jauh dari Allah. Susah untuk sujud, susah untuk tunduk kepada Allah. Nah, itu hasilnya dia itu benar-benar dikuasai. Artinya apa? Ya, benar dikuasai sampai sujud saja tidak bisa. Gitu. Jadi seperti itu, jadi memaknai ini sering ya. Itu kenapa yang sholat malah kesurupan, yang nggak sholat tidak kesurupan. Itu tadi, sesama teman dilarang mengganggu. Seperti itu. Setannya tidak mau bikin apa, buang-buang energi. Apalagi kalau sekarang ini ya, zaman-zaman now ini sudah, ini banyak yang orang sudah mensetankan diri. Wah, ini banyak terbantu ini dengan orang-orang sudah banyak. Kalau dulu kan di sini, kalau dulu orang setan mau menggoda orang itu susah. Kalau sekarang maaf ya, orang pada waktu gadget mania berlebih, apalagi dilihat konten-konten yang tidak bagus dan sebagainya, musik-musik dan sebagainya, itu sendiri setan tertawa kalau enak. Sekarang tugas saya lebih ringan, lebih ringan. Karena sudah banyak yang mensetankan diri. Ada seperti itu. Ya. Jadi ini satu kalimat yang cukup menarik dari Ustaz Lukman Hakim ini. Jadi sesama teman jangan mengganggu. Benar Ustaz ya? Sesama teman jangan mengganggu. Jadi bahkan ya ibarat saya itu tadi barusan saja memikirkan sebuah perumpamaan. Jadi antara ada dua bisnis yang sama-sama membenci satu orang, tetapi ternyata malah sikut-sikutan. Ya, mestinya ngelawan ya. Ini bukan contoh yang baik tapi. Baik, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini alhamdulillah, masya Allah, Ustaz Lukman Hakim ini kita mendapatkan banyak sekali pertanyaan. Nah, ini masuk di menit-menit terakhir, tapi tidak apa-apa, kita akan maksimalkan waktu kita. Seiring dengan pertanyaan yang ada, kita lanjut. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang disampaikan ke saya ya, via WhatsApp. Nah, ini jadi berkaitan dengan keluarga-keluarga ini. Keluarga yang ada melakukan ritual, Ustaz. Misal seperti menyiapkan sesajen, kemudian memandikan gaman, dan lain sebagainya. Lalu kita terdeteksi juga diganggu oleh jin. Lalu mencoba melakukan ruqyah mandiri. Nah, indikasinya, ini tentu saja tadi sudah dibahas pemirsa. Bahasanya indikasi jin itu sudah keluar, yaitu melalui melalui batuk-batuk, kemudian bisa juga melalui muntah-muntah ya, kemudian melalui air seni atau buang air. Ini. Jadi contoh-contohnya melalui jalan-jalan yang seperti itu. Nah, ini tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Lalu bagaimana dengan anak kita yang masih sering main dengan keluarga tersebut? Nah, bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melindungi anak kita? Dan tentu saja kita akan menginginkan anak kita menjadi generasi penerus, apalagi pengemban dakwah. Nah, ini bagaimana Ustaz berkaitan dengan hal ini, melindungi anak dari keluarga yang istilahnya melakukan ritual tersebut? Jadi kami persilakan. Oh iya,
jadi untuk melindungi anak, keluarga dan sebagainya dari gangguan jin, yang jelas satu, pastikan pada waktu kita itu atau keluarga itu melakukan hubungan suami istri harus baca doa. Karena janji Rasulullah, kata Rasulullah bahwa orang yang pada waktu melakukan hubungan suami istri baca doa tidak dicampuri setan, karena ini ada pengaruhnya. Satu. Nomor dua, didiklah anak itu dengan suasana yang islami. Bentuknya apa? Satu, ya dibiasakan mulai kecil itu untuk laki-laki atau wanita untuk dibiasakan senang pergi ke tempat-tempat ibadah, ke masjid dan sebagainya. Karena ini benteng yang terkuat. Jadi pada waktu kita melakukan seperti itu, insya Allah nanti anak itu akan mudah untuk dikendalikan. Terus nomor berikutnya, kalau ada di antara kita, kadang-kadang kita itu susah ya, memiliki keluarga yang ideal. Apalagi seumur saya, kalau di bawah saya itu cenderung seharusnya untuk lebih ideal itu lebih mudah dibanding zaman sekitar. Kalau zaman kita itu di daerah-daerah kan banyak sesuatu yang bernuansa kesyirikan, entah saja dan sebagainya, rumah dikasih tumbal. Kalau zaman now itu jarang, kalaupun itu ada yang nggak terlalu banyak dibanding zaman dulu. Kalau seperti itu ada di rumah kita, harus kita bersihkan. Dengan apa? Yaitu kalau ada sesuatu yang berupa tumbal, yang ada di gawang rumah, atau di plafon rumah, di galangnya rumah itu, kalau ada yang benda-benda yang untuk sikap-sikap, jimat-jimat dan sebagainya, itu harus kita hilangkan. Kalau itu masih ada di rumah, walaupun kita baca banyak doa, tidak terlalu ngefek. Karena apa? Memang secara benda, bukulnya masih ada. Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Hindarkan di rumah kita itu dari sesuatu yang bernuansa patung-patung dan sebagainya, lukisan-lukisan yang bernuansa makhluk hidup, karena itu ada pengaruhnya. Terus apa lagi? Hindari di rumah kita itu dari musik-musik, apalagi musik-musik yang enggak yang cenderung cadas dan sebagainya, itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjadikan rumah yang berkah itu tidak bisa kita itu hanya cuma sekedar berdoa. Memang kita rumah steril, kan? Makanya Rasulullah tidak berlebihan kalau beliau itu mengatakan nawiru buyutakum, terangilah rumahmu dengan apa? Bisolat, dengan sholat. Jadi biasakan sholat sunnah di rumah. Apalagi kalau rumahnya dekat dengan masjid, sholat sunnahnya di rumah, nanti di masjid tinggal tahiyatnya saja atau begitu. Jadi pada waktu rumah itu ditempati gitu, setan itu akan pergi. Banyak yang kekerasan di rumah. Di samping itu nawiru itu wa qiraatil Quran, dan banyak baca Al-Quran, terutama banyak surat Al-Baqarah. Kalau rumah supaya lebih nyaman. Nah gimana Ustaz, ini saya akan menghatamkan masa Al-Baqarah terus? Tidak. Jadi cuma kalau untuk rumah yang ekstrim itu, bacaan dibikinkan murotal Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Kalau kita sendiri membaca, misalnya kita cenderung menghatamkan, apa-apa teruskan hatamkan, misalkan one day, satu hari, satu terus gitu. Nanti di pengaruh rumah itu nyaman, Masya Allah. Nanti jika anak sama bapaknya itu dekat, bapak sama ibunya jarang tengkar dan sebagainya, itu berpengaruh. Jadi jangan dikira bahwa orang itu rumah itu tidak berpengaruh. Tidak. Fakta di lapangan banyak orang yang istrinya kuliah, bahkan S2, suaminya juga kuliah, juga dosen, juga guru. Tapi kenapa fakta di rumah kok sering geger? Itu dari sekian persen masalah juga bisa karena faktor rumah. Jadi kalau itu usahakan nggak usah musik dan sebagainya, murotan. Nanti auranya rumah nyaman, sehingga jarang kita dengar bentakan anak kepada orang tua, bentakan anak kepada anak, itu enggak. Itu. Jadi benar-benar seperti itu. Jadi lingkungan itu juga rumah itu penting seperti itu. Nah, terus apalagi hindari riba. Ini sekali lagi ya, karena kalau sudah orang bersentuhan dengan riba, jangan berharap rumah tangganya berkah, bahagia itu nonsen. Kita sering namanya di lapangan. Ya kalaupun tuh ada yang sekarang bersentuhan, ayo segera hijrah, ayo segera ditutup.
Karena kalau di rumahnya sudah banyak sesuatu yang bernuansa riba itu, sekian persen kebahagiaan, keberkahan rumah tangga itu tercuri. Bentuknya apa ya? Gampang stres, gampang stres, gampang sakit dan sebagainya. Dalam Al-Quran sudah Allah katakan orang yang bersentuhan dengan riba itu jalannya aja sudah sempoyongan. Terus apalagi siapa yang diingatkan dengan riba tidak mau, dia seperti dengan memproklamirkan diri perang dengan Allah dan Rasulnya. Terus dosa yang terkecil, alhamdulillah mudah-mudahan kita jaga seperti mestinya ibunya. Nah kalau itu ada, mana mungkin rumah itu berkah. Saya kapan hari nangan kasus seperti itu, ada bapak tertentu, anaknya sepertinya sukses, bagus-bagus gitu. Ibunya juga bagus, bapak ini rajin ke masjid cari kajian, ikut kajian. Terus saya tanya, Pak, sampai masih bersentuhan dengan riba enggak, Pak? Ya kerja sering cemas, akhirnya sering cemas. Enggak tenang. Iya Pak Ustadz, saya kapan hari kan ada di bank tertentu. Itu ada yang bunganya kecil sekali. Kok kecil katanya. Nah saya nyoba seperti itu, saya diingatkan sama, nggak boleh yang itu, saya terjang. Nah semenjak itu hidup saya itu udah kacau kan. Kacau, Masya Allah. Padahal dia kos-kosannya itu banyak, di rumahnya ada puluhan, sehingga kalau dia itu per tahun aja dari kos-kosannya itu bisa ratusan juta. Terus dia nggak tenang, kita ingatkan itu, makanya saya bahagia nanti, alhamdulillah karena dia sudah motivasi baik, dia sudah mau hijrah, ternyata tanahnya di daerah Wakil ditawar orang dekatnya masjidnya itu saja, cepat ditutup nanti biar berkah. Seperti itu. Jadi ini bukan masalah remeh ya, riba ini. Bukan masalah remeh. Ya. Kita di lapangan sering. Jadi kalau di ayat itu sudah seperti itu, nanti di lapangan itu ngeri kalau lihat. Makanya riba itu ngeri banget. Riba itu rezeki hilang, bisnis ambiar. Seperti itu nanti. Masya Allah. Jadi seperti itu ya di keluarga. Terus yang tidak kalah pentingnya juga kalau mau cari rumah, cari minum yang bagus, lingkungan yang bagus. Ajar kok belajar, cari tetangga yang bagus sebelum cari rumah, karena sangat berpengaruh di keluarga kita. Seperti itu. Ya, ini luar biasa. Jadi memang benteng paling pertama dan yang paling utama itu memang adalah keluarga, pemirsa. Yang mengganggu di luar ya, di luar lingkungan itu yang paling utama adalah keluarga. Dan memang luar biasa tadi disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim, bahkan semua itu diawali dari, jadi memang dari yang dinamakan hubungan suami istri itu di sana terikat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan syariah, konsekuensi syariah yang nanti akan muncul dari hubungan tersebut itu luar biasa. Dan ini juga menunjukkan sempurna dan paripurnanya Islam.